Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait materi jenis digital marketing. Salah satu jenisnya yaitu website. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis digital marketing ini ada website, lalu selain website juga ada social media marketing, ada search engine marketing, ada online advertising, dan juga ada email marketing. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu website terlebih dahulu. Coba kita perhatikan ya, amati gambar dan bisa juga untuk lebih jelasnya bisa mengklik link yang ada di bawahnya. Nah, di sini terlihat dengan jelas ya bahwa untuk website bro.do itu langsung to the point. Websitenya itu langsung ada collection belanja, jadi kita bisa langsung melihat produk yang dijualnya, bahkan bisa langsung belanja di sini. Jadi to the point website yang yang kita tuh bisa membeli produknya di sini. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini salah satu brand yang cukup terkenal juga ya, Nestle. Tetapi kita lihat di websitenya itu sebaliknya ya, justru tidak langsung to the point untuk menjual produknya, tapi di sana banyak sekali profil-profil yang disampaikan, ada informasi yang disampaikan juga tentang program-program dari Nestle itu sendiri. Nah, apa yang kalian amati dari dua gambar dan dua link tersebut? Nah, kedua link tersebut itu dua-duanya itu merupakan website bisnis ya. Tujuannya itu untuk bisnis dari produk Nestle dan bro.do gitu ya. Nah, ini adalah salah satu brand fashion pria. Lalu apa itu website? Nah, website itu adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet. Domain itu jadi alamat ya, misalnya yang tadi alamatnya itu misalnya nestle.com misalnya gitu, itu adalah domain. Jadi sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Nah, apakah kalian masih bingung? Nah, ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi ya, tadi seperti yang disampaikan, website itu adalah kumpulan halaman. Jadi isi dari halaman itu adalah isi dari websitenya ya. Misalnya yang tadi yang Nestle kan itu ada beberapa isinya ya, ada beberapa halaman. Nah, itu kan ada, karena ada beberapa ya, itu berkumpul, misalnya ada di menu apa, ada di menu apa, itu disebut website. Contoh misalnya halaman website Nestle itu ada halaman at homepage, ada about us, ada our stories or impact, dan lain-lain. Lalu tadi ya, mempunyai nama domain. Jadi nama domain itu adalah alamat fisik atau nama situs. Misalnya tadi nestle.com gitu ya, itu adalah domain. Lalu selanjutnya browser, ada istilah browser. Nah, browser ini adalah software yang digunakan untuk kita mengakses ya halaman website tersebut. Jadi ini bukan, bisa juga untuk membuat ya, salah satu cara untuk kita melihat hasil sebetulnya ya. Bukan lebih ke membuat sebetulnya, karena kalau membuat itu menggunakan bahasa pemrograman tertentu, tapi memang browser yang menampilkan hasilnya begitu ya. Kalau browser itu contohnya Chrome, Firefox, dan lain-lain. Lalu ada URL Uniform Resource Locator. Ini alamat web lengkap yang digunakan untuk menemukan halaman web. Jadi kayak domain lagi tetapi lebih lengkap gitu ya. Kayak Nestle ini ada https://www.nestle.com. Nah, itu adalah URL. Apa perbedaan kedua website sebelumnya? Jadi antara yang tadi ya, yang Nestle sama Brodo. Nah, tadi kita lihat kalau Nestle itu kita sebutnya website perusahaan. Kenapa? Karena tujuan dari website tersebut itu hanya untuk menampilkan profil perusahaan aja, untuk membangun kredibilitas di dunia maya begitu. Nah, sedangkan yang tadi yang Brodo itu namanya website online shop. Jadi tujuannya itu udah jelas untuk menjual produk dan layanannya di website tersebut. Nah, atau kita bisa sebut itu website toko online gitu ya. Jadi tujuannya ya untuk menghasilkan profit dan penjualan yang terukur begitu.
Ini sepertinya kurang jelas ya, saya coba jelaskan aja karena tulisannya terlalu kecil. Kriteria website perusahaan dan website toko online. Jadi ini dikutip ya, saya kutip dari Niaga Hoster. Jadi kalau website perusahaan itu yang bagus itu tentunya kayak tadi ya, ada cerita, memiliki cerita, lalu menggunakan tampilannya itu magazine style, jadi supaya lebih enak gitu ya untuk membacanya, lalu memiliki corporate video, menyediakan interaktivitas yang simpel gitu. Tapi kalau toko online yang bagus kayak gimana? Nah, toko online yang bagus misalnya menyediakan gambar detail produk, jadi gambarnya tuh detail gitu ya, apa yang mau dibeli itu kita bisa lihat gambarnya supaya lebih jelas. Lalu memberikan saran produk yang lain gitu ya, atau menunjukkan rating produk, ada bintang-bintangnya misalnya gitu. Lalu misalnya membuat navigasinya tuh mudah, menu-menunya itu mudah, dan juga menyediakan ada fitur check out-nya begitu. Nah, itu toko online yang bagus. Website perusahaan, nah ini ada pengertiannya lagi. Website perusahaan adalah media publikasi terbesar yang bisa diproduksi oleh sebuah perusahaan. Tidak hanya besar dalam skala produksi, tetapi juga dalam jumlah pengunjung. Nah, itu terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.